Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market XAU/USD. Tapi sebelum saya membahas untuk analisa teknikal, saya akan membahas dulu ya mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan, yang tentunya akan berdampak terhadap indeks dolar dan pengaruhnya terhadap XAU/USD. Oke, Anda lihat di sisi kiri ya, dari jadwal kalender ekonomi. Yang pertama yang dari data high impact ya, di sini rilis hari Selasa ya. Rilis hari Selasa tanggal 25 pukul 22.00 ada data CB Consumer Confidence. Kalau Anda lihat dari previous to forecast dari angka 104,1%. Dan forecastnya adalah 103,3%. Dan tentunya hal ini menunjukkan potensi penurunan ya dari ekspektasi yang lebih rendah daripada forecast. Tentunya dampaknya terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih kecil daripada forecast. Kemudian berlanjut di hari Kamis tanggal 27 Februari pukul 20.30, di mana ada dua data high impact. Ada prelim GDP per kuartal ya. Di sini akan rilis dan unemployment claim. Kalau kita lihat dari angka prelim GDP-nya ini tidak ada perubahan dari 2,3%. Forecast-nya juga 2,3% dan tentunya menggambarkan GDP Amerika stabil ya. Tapi yang perlu Anda perhatikan di mana data unemployment claim di sini menunjukkan kenaikan ya dari angka sebelumnya adalah 219.000, kemudian forecastnya adalah 220.000. Dan saya melihat secara indikator data unemployment claim ketika masih berada di atas 200.000 itu tentunya masih menunjukkan banyak sekali orang melakukan klaim pengangguran, apalagi kalau angkanya ada kenaikan dari previous to forecast. Dan tentunya kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih besar daripada forecast, di sini pengaruhnya terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan dan XAU/USD akan terjadi kenaikan. Oke, kemudian yang berlanjut lagi di hari Jumat tanggal 28 Februari pukul 20.30 ada Core PCE Price Index. Ya, ini tentunya salah satu data inflasi, pengaruhnya sangat besar. Kalau kita lihat dari previous to forecast, ada kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3%. Dan kalau nantinya hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih besar daripada aktual lebih besar daripada forecast, ya tentunya ini mendorong inflasi dan pengaruh terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan akan ada momentum penurunan pada XAU/USD kalau secara data dan kondisinya ya, selain daripada sentimen pasar menunjukkan aktivitas baik itu safe haven ataupun profit taking. Jadi itu adalah data-data yang perlu diperhatikan ya, khususnya di minggu depan, baik CB Consumer Confidence, kemudian prelim GDP, unemployment claim, Core PCE Price Index, itu yang akan sangat berpengaruh terhadap indeks dolar ke depannya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk jadwal kalender ekonomi yang akan mempengaruhi pergerakan pasar di khususnya minggu depan. Dan kita kembali lagi di teknikal. Kalau Anda perhatikan pergerakan di minggu kemarin ya, candle terbentuk impulsive bullish, memiliki dorongan momentum buyers yang sangat kuat. Dan catatan saya dari minggu sebelumnya ya, di sini kan ada bearish pin bar ya, yang saya sampaikan analisa minggu sebelumnya dan Anda bisa tonton videonya kembali, di mana candle inside bar ini adalah candle single pattern yang membutuhkan satu konfirmasi
Apakah candlenya impulsif bearish khususnya di minggu ini ya seperti ini, atau dia akan menunjukkan impulsif bullish seperti ini. Dan ini salah satu konfirmasi menurut saya dengan adanya candle terbentuk impulsif bullish minggu kemarin, ini menunjukkan kondisi bullish pada XAUUSD masih sangat kuat. Oke. Dan tentunya ekor yang menunjukkan dorongan seller seperti ini. Ini ada ekor tekanannya kuat ya. Menunjukkan tekanan minggu sebelumnya ya, sellernya sangat mendominasi, tapi minggu kemarin body besar di sini ya. Ini menutup daripada ekor yang terjadi di minggu sebelumnya. Inilah salah satu momentum buyers yang sangat signifikan. Cuman sayangnya memang body candle tersebut tidak mampu breakout close di atas previous week high sebelumnya, yaitu 2942.49, tidak mampu break di atas level tersebut dan masuk lagi dalam area range. Karena di sini kalau kita perhatikan, pasca membuat high baru 2954.75, market berada dalam area konsolidasi. Saya melihat di sini ada ekor nih. Ya, cukup lama ya pergerakannya, cuman ya tadi sayangnya tidak mampu close di atas daripada high sebelumnya, hanya membuat high baru 2954.75. Tapi saya melihatnya momentum ini masih sangat kuat, tidak ada reversal candle, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, dan momentumnya masih sangat kuat. Karena kita tahu di akhir sesi penutupan kemarin ya, memang ada beberapa faktor pendorong kenaikan XAUUSD ya, sampai dengan saat ini. Yang pertama di sini adanya kedegangan perdagangan Amerika Serikat dan Cina ya, karena si Presiden Donald Trump di sini mengumumkan rencana penerapan tarif baru ya, tambahan pada beberapa produk termasuk kayu, mobil, semikonduktor, dan farmasi. Nah, ini tentunya langkah ini menambahkan ketegangan dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Cina. Nah, ini yang menjadikan kekhawatiran ya pasar dan mendorong investor untuk mencari aset yang lebih aman seperti emas. Itu salah satu. Yang kedua adalah kondisi geopolitik dan kebijakan luar negeri, di mana laporan yang beredar menyebutkan bahwa Trump mungkin menarik dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dalam negosiasi ya dengan Rusia. Nah, ini juga tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi pergerakan XAUUSD ya, bisa jadikan safe haven. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait emas ya. Dan saya membaca beberapa menteri keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, membantah spekulasi mengenai kemungkinan revaluasi ya kepemilikan emas pemerintah, di mana revaluasi semacam itu jika terjadi bisa berdampak pada harga emas global. Oke, dan tentunya menurut saya kesimpulan saya adalah kenapa pergerakan XAUUSD atau emas gold terus meningkat karena ketidakpastian global, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Faktor utama mendorong kebijakan atau lonjakan ini ya termasuk perang dagang Amerika Serikat, kemudian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Rusia dan Ukraina, serta peningkatan permintaan emas secara global. Tentunya emas masih memungkinkan ya menjadi aset yang sangat menarik atau safe haven bagi beberapa investor dalam waktu dekat. Jadi secara keseluruhan pergerakan XAUUSD momentumnya masih sangat kuat untuk minggu depan. Dan menariknya sekali lagi perlu saya ingatkan, ini minggu depannya adalah minggu terakhir ya untuk bulan Februari, karena start dari sini ya, 1, 2, 3 menambah momentum bullish yang masih sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat di time frame monthly ya, nih impulsif bullish masih sangat kuat, bahkan sudah mencapai di range target kuartal 1 ya. Nanti tinggal satu lagi ya di bulan Maret, ini udah range-nya udah masuk. Dan kalau nanti di akhir sesi penutupan candle monthly ini di bulan Februari mampu mencapai level 2981.61, maka target utama ya udah sampai di level tersebut, dan momentumnya tentunya sangat kuat untuk masih menunjukkan momentum bullishnya, karena previous monthly high sebelumnya di sisi ini ya
2917.00 untuk di bulan Januari berhasil di breakout close dan membuat high baru di atas level tersebut. Oke, jadi kalau kita perhatikan catatan saya minggu depan tentunya XAU masih bergerak dalam momentum bullishnya, tapi kita akan coba lihat ya secara daily, karena saya lihat beberapa hari baik Rabu, Kamis, Jumat itu pergerakannya tidak volatile, artinya tidak menunjukkan pergerakan secara tren dan masih berada dalam area range. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk market XAU USD di time frame daily. Oke, untuk XAU USD di time frame daily ini yang saya sampaikan ya. Memang secara pergerakan dari hari Senin, dari sini ya, saya akan tunjukkan. Nih ya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, pergerakannya masih menunjukkan momentum bullish yang sangat signifikan. Oke. Cuman sayangnya memang tidak melanjutkan pergerakan secara volatile sejak hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Karena apa? Dari 3 candle ini membentuk spanning top atau long legs doji. Ya, dimana terlihat buyers dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang. Itu yang menjadikan kondisi market tidak melanjutkan momentum yang sangat kuat, khususnya di akhir ya sesi akhir dari hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Tapi saya memiliki catatan juga di mana pergerakan hari Jumat di minggu sebelumnya ini ya, yang saya tandain di sini nih. Nah, di sini posisi momentum sellersnya berhasil di break ya, atau dimakan daripada candle warna hijau di candle ini. Jadi kalau Anda perhatikan sekali lagi 1, 2 ya, 2 candle ini mampu breakout close di atas daripada candle warna merah ini. Ini menunjukkan adanya momentum bullish itu masih sangat kuat. Dan kalau Anda lihat tadi di time frame weekly itu yang menggambarkan body besar itu ada di sini. Nah, ini ekor ya, ini ekornya. Ini body besar. Kalau di time frame weekly tadi itu yang saya menandakan kondisi market XAU USD ini masih menunjukkan momentum bullish. Bahkan sudah ada rejection ya daripada area fair value gap di sini ya, ini. Oke, dimana candle sebelumnya ini ya, ini posisinya ini juga rejection. Ini masih kuat untuk mendorong dia menunjukkan dorongan bullishnya. Cuman selalu saya katakan, ketika Anda melihat market sedang terjadi konsolidasi seperti halnya dari hari Rabu, Kamis, Jumat ini, pastinya akan ada momentum besar yang akan menunjukkan pergerakan sangat volatile. Baik itu dia akan retracement untuk menunjukkan potensi penurunan, atau dia akan menunjukkan momentum bullish yang sangat signifikan. Oke, tapi saya masih melihat momentum atau dorongan bullish ini masih cukup kuat ya untuk minggu depan, dan tadi kita udah bahas ya di high time frame. Oke, jadi tentunya hal ini pergerakan XAU USD minggu depan saya masih melihat momentum bullish, dan hari Jumat juga masih berada dalam area range membentuk spanning top, di mana previous daily low dan previous daily high range-nya ini juga cukup menjadikan range rata-rata antara 32.60. Cuman nah, kita lihat aja nanti seberapa besar area range seperti ini ya, bisa di breakout atau dia breakout low. Oke, jadi potensinya masih konsolidasi karena saya melihat candle Rabu, Kamis, Jumat hanya berada dalam area range. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Minggu ini selalu saya katakan insya Allah masih menunjukkan momentum bullish. Oke, cuman hati-hati, perlu kita pantau dari hari Senin dan hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, maksud saya dari time frame daily ataupun low time frame. Dan kalau kita lihat pasca terjadinya false breakout dari batas breakout time frame 4 jam 2923 ya, poin 87 di sini. Ini saya tandain ya di akhir kemarin di analisa pagi hari Jumat ya kalau nggak salah.
2923,87 sampai dengan 2951,84. Tentunya hal yang ke liquidity adalah 2923,87. Ini ada false break. Nah, inilah saya melihat adanya kekuatan bullish ini sedang terjadi. Jadi hari Senin saya melihat ada kemungkinan besar akan menuju previous daily high dan 2951,84 itu akan menjadikan titik uji berikutnya. Karena ada struktur yang menunjukkan bullish sedang terjadi, khususnya di time frame 1 jam untuk kita melihat secara detail. Oke, jadi kalau Anda lihat di time frame 1 jam, kemarin arah saya memang masih menuju area supply ya, seperti ini. Cuman memang pergerakannya itu tidak volatile dan kembali lagi masih konsolidasi. Dan disinilah arahnya ini udah di break ya, level 2939 ya. Jadi kalau kita tandain, ini adalah area breakoutnya ya, 2939,36. Oke, ini adalah area breakout. Jadi kalau kita kasih penebalan, wilayah ini sudah berhasil di breakout ya. Dan saya melihat ada penolakan dari sisi order block. Nah, ini ya, ini ada penolakan dari sisi candle tersebut. Oke, tapi memang secara keseluruhan kalau kita lihat dari penurunan terakhir di sini buat low ya, pullback ya, seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini kan ada penolakan di sini. Ini kalau dia breakout sekali lagi di atas 2941,80, inilah akan menjadikan dorongan momentum bullish hari Senin menuju area supply. Oke, jadi ini dulu ya yang harus diperhatikan minggu depan. Satu, untuk hari Senin ya, maksud saya 2941,81. Yang kedua, sebentar ini saya tandain dulu ya, ini saya hapus aja biar nggak terlalu banyak garis-garis. Ini yang berhasil terjadi false breakout tadi ya. Ini saya pindah aja di hanya time frame Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah batas breakout di sini. Ya, ini yang perlu saya tandain ya. Oke, jadi sekali lagi 2923,40, maaf di sini ya, 2928,95 ini adalah batas bawahnya. Ya, itu adalah batas bawah. Jadi hari Senin menurut saya akan ada potensi market masih menunjukkan bullish dengan syarat kalau kita melihat kekuatan bullish itu lanjut ke posisi yang lebih tinggi ketika berhasil breakout close di atas 2941 ya, di atas ini benar-benar berhasil atau bergerak di atas daripada level 2941,81. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini gagal, oke, market akan mengejar dari sisi 2928,95. Ini adalah batas bawahnya. Nah, seperti ini. Ya, tapi secara struktur tadi udah saya sampaikan ada kecenderungan bullish ya yang saat ini sedang terjadi. Ya. Kenapa kita menggunakan strategi batas breakout seperti ini ya? Karena memang kondisi market saat ini sedang konsolidasi. Oke. Dan bergerak secara range. Nah, seperti ini. Jadi breakout atas dia akan ke supply ya, seperti ini. Breakout bawah dia akan menguji sekali lagi area fair value gap ya, yang saya kasih tanda blok warna gray ya. Ya, seperti ini. Masuk area kurang lebih 2918. Ya, seperti ini aja yang bisa saya sampaikan untuk lanjutan analisa khususnya minggu depan dan hari Senin ya. Insya Allah nanti kita akan berlanjut di review sore. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat dan Anda bisa ya setidaknya memiliki gambaran dari apa yang saya sampaikan untuk trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai,
ya bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah diikutin. Oke? Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.